Oke guys, kita mulai lagi ya sharing pengadaan barang jasa pemerintah. Sekarang kita masih membahas terkait pengadaan barang jasa level 1 ya. Kemarin-kemarin sudah ada beberapa video untuk modul 1 yaitu Supply Chain Management atau SCM. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang kedua yaitu pengantar barang jasa pemerintah ya. Siapkan dulu modulnya ya. Nah, ini modul 2 ya. PBJP level 1 pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini kalau lihat daftar isinya ini ada kurang lebih 11 materi ya. Ini 12 bab ini karena bab satunya pendahuluan ya. Jadi ada sekitar 11 bab ya. Nah, kalau kita lihat hal-hal yang harus dipelajari dalam modul ini ada pertama ada terkait ketentuan umum, kemudian ada tujuan pengadaan barang jasa pemerintah, kebijakannya, prinsip dan etika pengadaan, ada aspek hukum ya, pengawasan, pengaduan dan sanksi, kemudian SDM dan kelembagaan, kemudian pengadaan secara elektronik atau e-procurement, usaha mikro kecil, penggunaan produksi dalam negeri, dan pengadaan berkelanjutan atau sustainable procurement ya. Kemudian terakhir adalah pelaku pengadaan. Nah, ini ada 11 materi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 bab. Nah, ini kemungkinan akan di-split menjadi ya sekitar 5 video ya, 5 atau 6 video nanti kita lihat. Nanti tujuan kebijakan bisa disatukan, prinsip etika juga bisa disatukan atau semuanya bisa disatukan 4 ini. Kemudian aspek hukum, pengawasan, pengaduan sanksi juga bisa disatukan ya. SDM dan pelaku kita bisa satukan ya. Nah, sekitar 5-6 video lah nanti kita lihat ya, mudah-mudahan bisa pas. Nah, cuman untuk materi sekarang, sesi sekarang kita akan bahas tentang ketentuan umum pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini ada 4 kata kunci ya, 4 hal yang akan kita pelajari pada bab 1 ketentuan umum ini adalah pertama ada pengertian pengadaan, kemudian ada ruang lingkup ya, kemudian ada jenis pengadaan dan cara pengadaan ya. Sebetulnya ini pada video sebelumnya, maksud saya pada video yang dasar ya, pada video-video untuk dasar sebelumnya itu sudah ada beberapa video. Ya silahkan nanti dilihat ya. Ada 4 video juga yang sudah diupload ya. Ada pengertian pengadaan ya. Nah silahkan yang thumbnail ini ya. Kemudian tahapan pengadaan, jenis barang jasa, dan cara pengadaan, apakah dengan swakal atau penyedia. Nah ini silahkan ya setelah melihat video yang ini ya, silahkan bisa dilihat lagi video yang 4 di video, lihat di deskripsi ada 4 video yang bisa sebagai pengulangan ataupun referensi tambahan. Isinya sama, masih Perpres 16 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021. Nah, sebagai pengulangan, cuman ya videonya masih versi video pada awal-awal tahun itu kita buat. Tapi sebetulnya isinya sama. Jadi silahkan setelah lihat video ini bisa pengulangan kembali atau ya pengayaan pada 4 video yang ada di deskripsi ya. Nah ini juga sebetulnya mind mapnya, saya ini kan membuat pakai Xmap ya. Sebetulnya ada versi lama yang mungkin sudah lebih bagus ya. Kita buat kontennya pakai menggunakan main Maple aja yang lama ya. Ya, main Maple ini yang dulu nih. Nah, ini. Ya. Oke, kita akan bahas 4 hal ini ya. Pengertian, ruang lingkup, cara pengadaan, dan jenis pengadaan. Oke, pertama definisi pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini adalah pengadaan barang jasa oleh, nah kalau ada istilah KLPD ini adalah kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBN ya atau APBD daerah yang prosesnya sejak dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, ini sebetulnya definisi di Perpres ya, ada di pasal 1. Kemudian, nah ini dari pengertian ini kita ke pasal 2 ya. Ruang lingkupnya ini ada kata kunci yaitu KLPD, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian dananya sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD. Kemudian tambahannya juga di pasal 2 ini bisa juga sebagian atau seluruhnya dari pinjaman atau hibah ya.
Nah ini bisa juga ada pengecualian ya kalau dia dalam kontrak awalnya pinjaman hibah itu memang ya ada yang keluar ataupun berbeda dari Perpres, maka itu silahkan bisa berbeda dari Perpres. Namun apabila tidak ada pengaturan lain dalam kontrak pinjaman hibahnya, maka tetap harus mengikuti Perpres pengadaan. Ini pinjaman hibahnya bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri. Tuh. Nah, ini ruang lingkupnya ya. Kita lihat, jangan lupa juga lihat modulnya nanti ya. Sambil lihat modulnya nih, ini. Nah, sini kan. Coba lihat. Nah, ini ada definisi ya. PBJP ya oleh KLPD, APBD. Nah, tuh. Kemudian kalau tahapan, nah ini tahapan, saya mungkin tidak akan menjelaskan tahapan di sini ya, tapi nanti lihat di deskripsi ada tahapan pengadaan sudah didetailkan. Kemudian selanjutnya, nah ruang lingkup, nah ini ruang lingkup ya. Nah ini jadi yang menggunakan anggaran APBN APBD, kemudian bisa juga dari pinjaman atau hibah ya, oke, baik dalam negeri atau luar negeri, oke, itu ya. Kita kembali ke mind map. Nah kemudian selanjutnya yang penting juga adalah kita harus mengetahui cara pengadaan barang jasa, ya, apakah melalui swakelola atau penyedia. Ya sebagai informasi saja, memang ini pada pengantar ini memang mungkin ya kemungkinan ya ditanyakannya tidak terlalu banyak ya, tapi ini sangat penting di pengantar ini karena merupakan pondasi ataupun dasar untuk bisa menjawab soal-soal yang memang mungkin sudah aplikatif ya, sudah harus bisa melakukan pengadaan dasar ya, ataupun pengadaan yang sederhana. Ya, karena ya seperti nanti misalkan kalau ada pertanyaan terkait kasus, kita harus tahu nanti jenis barangnya apa, cara pengadaannya melalui apa. Jadi berarti ini sebagai tools ya, sebagai alat analisa ketika kita memperoleh soal. Atau dalam prakteknya ya bukan hanya ke arah soal ya. Dalam praktiknya ketika kita memperoleh kegiatan, untuk bisa memproses lebih lanjut tentunya kita harus tahu. Pertama ini termasuk ruang lingkup Perpres nggak? Kalau tidak termasuk ruang lingkup Perpres, ya tentunya kita tidak bisa eksekusi dengan aturan Perpres 16 ataupun yang 12 2021. Kemudian selanjutnya kalau kita memang udah yakin oke ini masuk lingkup Perpres nih. Nah, kita harus tahu dulu ini mau dilakukan dengan cara apa? Apakah mau swakelola atau mau dengan penyedia? Gitu kan? Nah, kalau swakelola tipe yang mana? Kan ada 4 tipe kan. Kemudian kalau penyedia mau dengan cara apa? Apakah mau dikompetisikan atau mau tidak dikompetisikan atau bagaimana ya. Nah, kita bicara dulu swakelola ini ya. Jadi kembali cara pengadaan, kita ada dua cara pengadaan yaitu dengan swakelola ataupun dengan penyedia. Nah, swakelola apa definisinya? Yaitu cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan oleh kita sendiri ya, oleh KLPD penanggung jawab anggaran, atau oleh KLPD lain, atau oleh organisasi masyarakat, ormas, atau kelompok masyarakat, pokmas. Jadi ini definisi swakelola ini ya mendefinisikan tipe-tipe swakelola sebetulnya. Jadi swakelola ada 4 tipe ya kan. Nah, oleh KLPD penanggung jawab anggaran ya, kemudian oleh KLPD lain ya, KLPD lain yang ibaratnya memiliki kompetensi ataupun memiliki keahlian, memiliki tusi yang bisa memiliki kebutuhan kita ya. Ini aturan-aturan detailnya kita tutup dulu ya. Kemudian oleh ormas, organisasi masyarakat ya, atau oleh kelompok masyarakat. Nah, nanti penjelasan detailnya ini di level berikutnya ya. Yang penting kita harus tahu dulu bahwasanya ada 4 tipe swakelola. Swakelola oleh kita sendiri, oleh KLPD kita sendiri, oleh KLPD lain, oleh ormas atau oleh pokmas. Nah, bagaimana kita menentukan swakelola ini oleh kita, oleh KLPD lain, oleh ormas atau pokmas? Ya, kata kuncinya tadi, ibaratnya kalau supply and demand gitu ya, kebutuhan kita itu supply-nya bisa dipenuhi oleh siapa? Kalau memang itu tusi kita, keahlian kita, ya oke, oleh KLPD kita sendiri saja dilakukannya. Tapi kalau kebutuhan kita itu mohon maaf, kalau kebutuhan kita itu bisa dipenuhi oleh KLPD lain, ya ada kementerian lain, lembaga lain atau pemerintah daerah lain yang memang ahli dalam hal yang kita butuhkan, maka silahkan gunakan swakelola tipe yang kedua. Misalkan kalau kita perlu terkait masalah teknologi IT ya, bikin roadmap IT segala macam, mungkin bisa ke BRIN. Kita perlu peta, kita bisa ke Bako Surtanal kalau itu peta topografi.
Kalau kita butuh peta satelit, citra satelit mungkin bisa ke 8 ya. Kalau kita butuh apa? Kalau kita butuh apa? Peta persil tanah bisa ke BPN. Kalau kita butuh masalah apa? Kalau kita perlu masalah eh, narkotik bisa ke BNN, masalah korupsi ke KPK dan sebagainya. Intinya apa yang bisa memenuhi suplai kita. Nah kemudian kalau apa kebutuhan kita itu ada ormas yang bisa memenuhi, nah maka bisa dilakukan tipe yang ketiga yaitu oleh organisasi masyarakat. Contohnya kita terkait kajian apa butuh kajian terkait lingkungan, ada Walhi. Kita butuh kajian terkait korupsi, ada ICW. Terkait transparansi, ada Transparansi Internasional dan sebagainya. Nah kalau kebutuhannya itu masyarakat yang butuh dan butuh pendampingan masyarakat, maka lakukan tipe yang keempat oleh Pokmas. Nah, sebelumnya pertanyaan awal sebetulnya kapan kita melakukan swakelola dan kapan kita melakukan penyedia. Nah, swakelola dapat kita lakukan kalau sesuai dengan kebijakan swakelola. Ini lengkapnya bisa dilihat di Perlem 3. Nanti saya juga saya berikan juga link Perlem 3 ya di deskripsi agar bisa lebih mendalam tahu tentang swakelola. Nah, pada intinya kapan kita swakelola? Swakelola tidak dibatasi nilai, berapapun itu boleh swakelola silahkan ya. Nah selama memenuhi kebijakan dalam swakelola. Oke, kapan kita boleh swakelola ya? Tadi pertama kalau tidak diminati oleh pelaku usaha. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan, penelitian, pengembangan, diklat ya, kursus, penataran seminar, lokakarya, penyuluhan ya untuk pengembangan internal silahkan. Kemudian penyelenggaraan kontes sayembara, nah ini silahkan swakelola. Sensus, survei, proses data, pembuatan kebijakan publik, uji lab, pengembangan sistem, aplikasi tata kelola atau standar mutu, ini silakan swakelola. Barang jasa yang masih dalam pengembangan ya, penelitian ya. Nah, ini berarti pelaku usahanya pasti masih sedikit ya, bahkan belum ada ya. Barang jasa oleh ormas tadi kan, Pokmas ya silakan ini. Oleh LSM ya, yang bisa membuat kajian-kajian, pendampingan ya silakan. Memerlukan partisipasi masyarakat, nah ini oleh Pokmas ya. Atau barang jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri, ya kegiatan pengadaan festival, parade seni budaya silahkan swakelola. Atau barang jasa yang bersifat rahasia, nah ini silahkan bisa dilakukan dengan swakelola. Oke, nah ini kapan kita melakukan swakelola. Nah kemudian satu lagi kalau nggak bisa swakelola ya opsi lain kita melakukan dengan pelaku usaha ataupun penyedia. Nah ini nanti bisa dengan tender seleksi yang dikompetisikan ataupun tidak dikompetisikan. Nanti kita bahas di bagian lain ya terkait penyedia. Nanti kalau dikompetisikan bisa dengan tender cepat. Kalau tidak dikompetisikan bisa dengan e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung. Ya nanti berapa nilainya nanti kita bahas di bagian lain. Nah ini terkait cara pengadaan bisa swakelola atau penyedia. Tapi kalau mau lihat lebih dalam sebetulnya di playlist pengadaan untuk pemula ya itu sebenarnya sudah lengkap. Silahkan kalau mau lebih dalam lagi ya. Nah satu lagi pada sesi kali ini adalah terkait jenis barang jasa. Nah ini ada 4 jenis barang jasa. Ada barang, ada konstruksi, jasa lainnya dan konsultan. Nanti dalam soal nggak ada, misalkan pengadaan komputer laptop ini termasuk pengadaan A, barang B, nggak ada soal seperti itu. Tapi ini sebagai tools, alat bantu untuk kita melakukan analisa. Kenapa kita perlu tahu jenis barang jasa di awal? Karena pada tahap-tahap berikutnya kita akan menentukan misalkan cara evaluasinya, menentukan berkontraknya bagaimana. Nah ini setiap jenis barang jasa akan berbeda nanti treatmentnya ya. Misalkan kalau barang konstruksi jasa lainnya dengan konsultansi itu beda tipisnya di misalkan pengadaan langsung. Kalau jasa konsultan pengadaan langsungnya sampai 100 juta. Kalau BPKJL barang konstruksi jasa lainnya itu 200 juta. Konsultansi tidak butuh jaminan, yang lain ada jaminan. Nah, konstruksi jaminannya lengkap ya, ada sebagainya. Jadi intinya untuk menganalisa nanti di soal ataupun untuk melakukan langkah berikutnya, kita dari awal setelah tahu cara pengadaannya mau apa,
Nah, kita harus tahu jenis barang jasanya, karena setiap barang jasa akan berbeda nanti langkah-langkah berikutnya, ya. Nah, kita kembali ke laptop ya. Nah, ini barang, apa sih definisinya? Nah, barang adalah setiap benda, ya. Jadi barang itu benda ya. Bendanya bisa berwujud, bisa tidak berwujud, bisa bergerak atau tidak bergerak. Intinya dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contohnya bahan baku, bahan setengah jadi, ya, kayu yang sudah diolah, barang jadi peralatan, komputer, laptop, tadi kan scanner, HP, furniture, atau makhluk hidup. Sapi, kambing buat kurban, nah, itu termasuk barang. Kemudian kalau konstruksi, tentunya ini membangun sesuatu ya, keseluruhan sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, ini banyak aturannya di PU ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mau melakukan pengadaan konstruksi akan lebih baik itu membaca juga peraturan Menteri PU Pekerjaan Umum. Kemudian jasa lainnya. Nah, ini jasa lainnya dengan jasa konsultan ini ya beda tipis ya. Kalau jasa lainnya ini kata kuncinya ada skillware ya, keterampilan. Jasa lainnya ini ya, jasa yang butuh peralatan, metodologi khusus dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya jasa boga, layanan kebersihan, asuransi, ya, percetakan, dan sebagainya. Silahkan dilihat sini ya. Oke. Kemudian terakhir adalah konsultan. Nah, kalau konsultan ini jasa kata kuncinya adalah brainware, olah pikir. Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir. Nah, contohnya perencanaan, supervisi, ya, keahlian profesi, pendampingan, manajemen, hukum, survei yang butuh tenaga ahli dan sebagainya. Nah, ini konsultasi. Kemudian satu lagi, namun tidak termasuk jenis barang jasa ya, yaitu pekerjaan terintegrasi. Nah, ini pekerjaan terintegrasi itu kalau dia menggabungkan dua atau lebih dari jenis barang jasa ini. Misalkan pekerjaan barang ada konstruksinya, atau pekerjaan konstruksi ada barangnya dan sebagainya. Jadi digabungkan gitu ya. Digabungkan antara dua atau lebih dari jenis barang jasa ini ya. Nah, itu secara umum ya, untuk bagian pertama ya, terkait definisi dari pengadaan, ruang lingkup, cara pengadaan, dan jenis barang jasa. Nah, untuk lebih detail lagi silahkan di deskripsi ada beberapa video ya yang lebih detail membahas tentang definisi-definisi ini ya. Bahkan swakalola juga lebih detail, silahkan dilihat lagi, di-explore di video di deskripsi di bawah ini. Kemudian untuk memperoleh mind map-nya juga silahkan ada di deskripsi di bawah ya, apabila teman-teman ingin punya mind map seperti ini. Demikian untuk sesi pertama ini pada apa tadi judul besarnya? Pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Nanti video berikutnya kita akan membahas terkait tujuan dan kebijakan. Mungkin bisa juga disatukan dengan prinsip etika ya, 4 hal ini ya. Atau kalau mau lihat dulu video-video yang lama sebetulnya sudah ada ya. Saya ingatkan kembali di playlist pemula dalam pengadaan. Di situ sebetulnya sudah lengkap semuanya ya. Cuma memang masih yang versi tingkat dasar. Tapi sebetulnya kurang lebih sama isinya untuk pengantar pengadaan ini. Nah, tapi kalau untuk nanti modul ketiga ya, dalam pelaksanaan pemilihan swakalola itu akan ada tambahan-tambahan. Kalau di sini relatif masih sama kurang lebih sebetulnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas supportnya. Ya, tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan dari Bogor. Nanti 2 kali, kita bareng-bareng ya. Ayo dari awal. 1, 2, 3. Di suaranya yang keras ya. 1, 2, 3.
Kami insan pegadaan terampil berkeahlian, belajar, berbagi, bekerja, junjung prinsip mulia. Hey! Kami agen perubahan, selalu mengasah diri, tahu dan tahan cobaan demi kawal pembangunan. Hai insan pegadaan, ingatlah pentingmu, majulah, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Cukup belum? Sekarang kita berdiri. Ayo. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Pak Bapak ada huha lagi. Jangan lupa. Saya bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum.